wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibba'i billah rahimani wa rahmatullah kaifa Sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dua beliau para sahabat dan benar-benar mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik untuk bisa beramal soleh sehingga bisa dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tema pada kesempatan malam hari ini masih berkaitan dengan infak dan sedekah. Ya. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, dari ayat berapa berkaitan dengan infak atau sedekah? Sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sebelum ayat kursi. Ya. Dari ayat 254 sudah ada perintah untuk berinfak. Kemudian di lembaga selanjutnya juga seperti itu. Ya. Sampai yang akan kita baca ini yaitu berkaitan dengan etika atau adab, demikian juga keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keutamaan bersedekah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Itu disebut oleh Allah, itu juga adalah suatu kebaikan. Ya. Kita baca, silakan dibuka. Kita akan baca ayat 270 hingga 274. 270 hingga 274. Jadi kami pada malam hari ini yang Jumat malam ini, aku juga perlu mengadakan kitab ya. Cukup dengan musawarah sudah usaha. Sebaik-baik mantan itu apa? Al-Quran ya. Ada kalau tidak salah juga dia pernah ditanya makan terbaik yang sebaiknya kamu hafal itu apa? Ternyata beliau jawabnya adalah Al-Quran. Makan terbaik sumber dari segala itu adalah Al-Quran. Jadi bersama untuk menghafal Al-Quran ya, menghafal Al-Quran ini semangatnya. Karena yang mudah harusnya dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan nanti ketika masuk usia tua untuk menghafal sudah berat. Kita langsung baca dari ayat 270 hingga 274. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وأنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang artinya apa? Apa saja yang kamu nafkahkan berupa nafkah atau
apa yang kamu nadarkan berupa nadar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi orang yang zalim itu tidak ada yang akan menolong. Kemudian ayat selanjutnya disebutkan itu bersadaqati wa ni'ma fi wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara wa huwa khairul lakum ila akhir ayat. Yang artinya apa? Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik sekali. Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya serta memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan bersedekah seperti ini, itu keutamanya apa di ayat ini? Menghapus dosa ya, bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian di ayat selanjutnya, laisa 'alaika hudahu walakinallaha yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan seterusnya. Yang artinya apa? Bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad, kamu di sini adalah Nabi Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ya. Jadi Nabi Muhammad saja tidak memiliki kewajiban manusia itu dapat petunjuk. Tugasnya apa? Ya, tugasnya hanya menyampaikan. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa saja kebaikan yang kamu nampakkan, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan kamu tidaklah berinfak melainkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan apa saja kebaikan yang kamu nampakkan, niscaya akan diberikan kembali kepadamu dengan cukup, dan kamu tidak akan dibolehkan. Nanti kita baca dulu terjemahannya sampai terakhir 2 ayat terakhir. Allah berfirman, lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darba fil ardi yahsabuhul jahilu aghniya'a binat ta'afufi ta'rifuhu bi simah. Ya. Jadi ayat 273 tetap siapa? Tentang pemberian itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak mampu bepergian di bumi untuk mencari penghidupan. Orang kalau di zaman Rasulullah kira-kira siapa? Orang yang tidak tahu menyangka mereka itu kaya. Ini di ayat 233 itu berceritakan tentang orang yang menjaga diri, menjaga kemuliaan diri, kehormatan diri, tidak minta, bahkan tidak menampakkan dirinya itu apa ya? Menampakkan dirinya itu kasihan. Ya. Jadi orang kiranya dia itu orang kaya, kiranya dia itu orang kaya. Ternyata dia itu sangat butuh sekali, tapi hanya tidak minta. Bagi orang yang memiliki harta itu harusnya perhatian, bukan hanya tunggu ada orang minta. Seperti itu ya. Jadi orang yang tidak tahu menyangka mereka kaya karena sikap mereka menahan diri. Tentunya tipe orang seperti ini banyak apa tidak? Ya sedikit ya, sedikit sekali. Ingat ya, minta-minta itu bisa dengan 2 bahasa. Bahasa apa? Bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Tapi apa? Dengan ucapan langsung atau dengan hal keadaan. Ya. Ya. Dengan bahasa langsung, kalau saya minta atau dengan keadaan dirinya. Ini saya tidak mengucapkan saya minta, tetapi apa? Gelagat-gelagatnya itu dia itu minta dikasih. Contohnya apa? Coba saya bisa mempelajari. Kalau kamu lapar banget itu ya, tapi
Madu. Minta madu gimana? Kurang rasa. Ada lisanul hal, lisanul Bau. apa kalau tidak salah ya. Jadi, dengan ucapan langsung ataupun dengan kata baik. Orang yang tidak tahu menyapa mereka kaya karena sikap mereka menahan diri. Engkau menentang mereka dari tanda-tandanya. Tapi bisa dilihat dari tanda-tandanya. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak. Nah ini tidak desak. Karena ada tipikal orang kalau sudah minta itu bisa. Dan apa saja yang terkait yang kita menafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat 274 yang terakhir pada kali ini adalah alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan wa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi ada orang yang menafkah malam hari ada siang hari. Kalau malam hari tidak apa? Sembunyi-sembunyi ya. Ataupun secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Pertanyaan. Dan ayat wa ma anfaqtum min nafaqatin. Lima, utimatil ayat bi qoulihi subhanahu wa ma lil zalimina min ansar ba'da al-haqqi 'ala al-infaq. Mengapa ayat 270 ini, 270 di surat Al-Baqarah ini itu ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma lil zalimina min ansar. Bagi orang yang zalim itu tidak ada menolong. Padahal sebelumnya adalah anjuran untuk infak. Mengapa kira-kira? Ya coba kelas berapa ya? Kelas 11. Ayo coba ini. Ya silakan. Kalau tidak langsung kelas 11. Kenapa Allah menyebutkan di akhir ayat ini dengan memanggil zalimina min ansar? Sama-sama. Ini tak ampuh ini ya. Ampuh ya. Aslinya bahasa subuhnya itu pengen jawab. Bahasa sedekah ini jawabannya beda ya. Ada? Ya nanti kira pertanyaan yang jawab dulu. Di dalamnya atau di dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa Allah selalu menolong orang yang dermawan. Ingat ya, ada isyarat Allah itu menolong orang yang dermawan. Dan orang yang pemurah setiap kali dia terjatuh. Ya. Orang yang dermawan, orang yang pemurah itu akan ditolong ketika mengalami kesusahan. Oleh Allah akan ditolong. Sehingga ia mendapatkan penolong. Sebaliknya, nah ini balikannya. Orang zalim yang menempatkan kekuasaan pada tempat keburukan tidak akan mendapatkan penolong. Jadi orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Ini simpulannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di ayat 271. Itu bersedekah bani imani. Dari ayat ini ada pertanyaan. Mal afdalu bis sadaqati asir al-alaniyah. Artinya apa? Mana yang lebih utama dalam sedekah? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Kalau pertanyaan seperti ini ya jawabannya sembunyi-sembunyi.
Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Ya. Namun bila sedekah tidak ditujukan kepada fakir miskin, ingat ya, kalau tidak ditujukan kepada fakir miskin, maka makna ayat memberi isyarat bahwa sedekah sembunyi-sembunyi tidak lebih baik daripada terang-terangan. Jadi kalau selain fakir miskin, terang-terangan itu lebih baik. Hari ini kembali kepada masalah. Ya. Bisa juga orang secara sengaja bersedekah itu secara apa? Untuk memancing yang lain, ya, untuk memancing yang lain seperti itu. Ini diantara masalah. Jika dalam menangkapkan sedekah terdapat syiar agama dan mendorong orang lain untuk meneladaninya, maka ia lebih utama daripada disembunyikan. Jadi terang-terangan ketika itu lebih utama daripada sembunyi. Jadi tidak perlu saling saling motok-motokan ibaratnya. Yang utama itu ada masalah yang sesuai dengan kondisi tersebut masing-masing. Nah, kemudian ayat bagian terakhir, bagian selanjutnya kan wa in tuha wa tuha al-qur'an fa huwa khairul lakum. Ada pertanyaan dari ayat ini, masih di ayat 2. Lima kana isra'u shadaqah afdal min idhariha. Nah, sekarang mengapa sedekah yang secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada penampakan atau menyembunyikan sedekah lebih baik daripada penampakannya? Mengapa? Karena apa? Ya betul, untuk menjaga keikhlasan. Jadi orang itu mengenali kondisi diri dia, paham? Ketika mau maka bisa seperti itu. Jadi menjaga keikhlasan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Daripada dia tidak kalah pentingnya dengan beramal itu sendiri. Nah, kemudian Allah berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ada pertanyaan dari ayat ini. Udkur anwa al-afabil lati tubdilu sadaqata au tuqallil ajroha. Artinya apa? Saya bisa menerjemahkan. Udkur sebutkan anwa al-afal ya penyakit ya. Sebutkan macam-macam penyakit alati itu sedekah bisa menghapuskan sedekah atau batalkan sedekah. Tuqallil menyedikitkan, mengurangi ajroha, mengurangi pahalanya. Bisa hapus sama sekali apa bisa. Ayo apa sebutkan? Masya Allah, bisa dipotong. Ya, satu. Sombong, 2. Sum'ah, 3. Ada lagi 4. Ya. Ada lagi udah 4 ya. Satu lagi. Mana maju? Ya, mau ngomongin ya, maksudnya ngomongin tapi mencuri Pak. Ya, ngomongin ya. Apakah dia layak? Coba kita cek dulu ya. Luar biasa ini. Asli jasa. Siapa yang jelas? Lambung. Ya, maksudnya adalah janganlah kalian berinfak kecuali untuk mencari ridho Allah semata, tidak untuk menyakiti, tidak pula untuk memungkin pemberian. Ya, betul ya tadi ya.
Tidak usah pamer. Kalau bahasa lain ada apa? Qiyas sama sunnah ya. Tidak pula memilih harta yang buruk. Ada tapi masuk semua ya. Ya. Kasih tadi. Kasih. Kau nyampe lah. Nanti maju deh. Masuk kamera. Iya, kamera. Orangnya ya. Kenapa dong? Itu mau gelap apa kok di kamera? Kita lanjut ya. Allah berfirman lil fuqara alladziina sekarang ada 273 ya. Lil fuqara alladziina unfiru fi sabilillah dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Dari ayat ini yang artinya berarti pemberian itu diperuntukkan bagi orang fakir yang terikat di dalam Allah. Mereka tidak mampu berbagian di dunia untuk beribadah. Ada pertanyaan dari ayat yang mulia ini. Dapat stiker. Masifatul lati ibtadaha Allah biha fuqara al-mu'minin fi hadhihi ayat. Artinya apa? Apa sifat-sifat yang Allah puji dari orang-orang fakir mukmin dalam ayat ini? Apa sifat apa yang Allah puji di ayat ini? Orang fakir tapi terpuji di sisi Allah. Apa? Karena apa di ayat ini? Ya, tidak minta-minta, menjaga kehormatan. Maka ada doa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal-ghina. Wa man yastaqim yu'iffahu Allah. Siapa yang menjaga diri dan menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaga kehormatan. Ini jawabannya di sini, orang-orang bodoh menyangka mereka kaya karena mereka tidak meminta-minta ta'ammum. Ya, ta'ammum itu ifah ya, memiliki sifat ifah. Di sini artinya menahan diri dan meminta. Ta'rifuhum bi simahum, maksudnya tanda di wajah mereka berupa tampak lemah. Jadi kalau ada orang tampak lemah, hujan, jangan ini harusnya apa? Orang yang melihat itu apa? Punya inisiatif kepekaan, ya, kepekaan. Perlu kita melatih kepekaan memang semua. Memang kita layak, baik yang muda maupun tua harus melatih kepekaan. Lapar, belajar masak, jauh lebih pola, dan belajar itu, gitu ya. Jangan lupa pingsan adalah pingsan. Jadi baru kejadian baru ini ya. Atau kurang harta. Ada yang menafsirkannya khusyuk tanda-tanda itu dan bekas sujud. Simak di surat Al-Fatihah ya, itu kan la yas'aluna an-nas ilhafa, artinya mereka tidak meminta dengan mendesak, tidak maksa. Bahkan jika meminta, mereka melakukannya dengan lembut tanpa memaksa. Ada juga yang menafikan sebagai penafsiran atau sama sekali tidak minta. Sama sekali tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nomor 6. Mas sababu faqri ahli sufa. Ahli sufa tahu ahli sufa? Manhum ahli sufa. Ya, waktu sampai di dalam masjid Al-Sufa ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab kefakiran ahli sufa kira-kira apa? Penyebab mereka fakir. Ada yang fokus belajar. Ada fokus belajar. Ini berman. Ya. Masya Allah secara khusus menyebut fakir miskin dari kalangan muhajirin. Sebab pada masa itu tidak ada selain mereka. Yang fakir miskin itu ya orang muhajir. Karena mereka meninggalkan masyarakat mereka. Demi apa? Demi hijrah. Mereka adalah ahlu sufa. Sebagai mereka menjadi ahlu sufa. Sekitar 400 orang. Berapa jumlahnya? 400 orang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan miskin, tanpa keluarga dan tanpa harta.
maka dibuatkanlah untuk mereka tempat tinggal di masjid Rasulullah SAW, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah. Ini awal mula penamaan Ahlus Suffah. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari. Ya. Ada pertanyaan. Di mana quddimal lailu 'ala nahar wasirru 'ala alaniyah? Mengapa malam didahulukan dari siang dan mengapa sembunyi-sembunyi itu didahulukan dari terang-terangan di ayat yang mulia ini? Masalah utama. Ya. Disebutkan sini quddimal lailu 'ala nahar wasirru 'ala alaniyah. Alaniyah. Idani dimaziyatil ikhfa alal ibhar. Ini ibhar sama ikhfa bukan masalah tajwid ya, bukan masalah hukum tajwid. Ikhfa, ibhar, ikhfa lebih utama daripada ibhar. Seperti itu. Bukan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada keistimewaan menyembunyikan amalan daripada penampakan. Maka hendaknya juga kita memiliki amalan rahasia yang tahu diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah apa boleh. Dan kita apa ya? Terakhir kita sampaikan kesimpulan ya. Yang pertama, menyembunyikan atau menampakkan amal soleh berbeda hukumnya sesuai kemaslahatan yang diharapkan dari masing-masing. Jadi masing-masing punya alasan atau punya keistimewaan masing-masing. Ya, ada kemaslahatan masing-masing. Nomor dua, seorang dai atau ini insya kedepannya calon dai. Amin. Dai itu apa? Yang mengajak manusia ke jalan Allah. Hendaknya berusaha menyampaikan dakwah dengan cara yang benar. Tetapi ia tidak dibebani kewajiban agar orang lain menerima hidayah. Jadi tugasnya hanya menyampaikan, ya kan? Karena Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Seperti itu. Yang ketiga, biasakan diri untuk hidup dengan menjaga kehormatan, ya kan? Tidak meminta-minta kepada manusia dan menyerahkan kebutuhan hanya kepada Allah. Barang siapa merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu. Jadi, apalagi minta-minta kata Rasulullah pernah berwasiat, putuskan harapanmu dari apa? Amin. Memiliki harapan kepada manusia, berharap saja. Putuskan harapanmu untuk apa? Mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi secara terang-terang minta, secara baik. Misalkan untuk menjaga diri. Ya. Lalu apa yang bisa kita aplikasikan atau praktekkan dari ayat-ayat tadi? Nomor satu ya, di antara yang bisa kita praktekkan. Tentukan orang-orang yang menurutmu masih jauh dari petunjuk kira-kira di antara yang kalian kenal itu ada orang yang masih jauh dari agama siapa? Saudara tetangga, nggak perlu itu. Ini masing-masing kan masing-masing punya misalnya. Lalu panjatkan doa dengan tulus agar Allah memberi mereka hidayah. Kalau belum bisa mengajarnya doa. Subhanallah. Itu sama. Ya, seperti itu ya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah kan ingin menyelamatkan siapa? Ibunya. Ya. Allah mengabulkan doanya dan beliau minta supaya didoakan kepada Rasulullah. Ketika pulang ternyata ibunya lagi mandi, ya kan? Ya. Abu Hurairah jangan masuk dulu, ibu lagi mandi, jangan seperti itu. Sudah sekarang masuk, sudah berpakaian gitu ya. Itu udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna subhanallah ya. Begitu bahagianya sahabat Abu Hurairah. Ini kisah sahabat Abu Hurairah yang gigih untuk menyelamatkan ibunya. Maka kalian monggo harus punya visi dan misi menyelamatkan keluarga. Yang paling utama, apalagi yang sudah membiayakan
menentang. Satu dari ini kok, kan kadang-kadang belum tahu. Makanya orang tua kalian membodohkan karena orang tua merasa tidak bisa mendidik sendiri, paham? Tidak tahu lagu sholat, tidak tahu lagu. Apa coba ditanya? Maka ketika pulang jangan kamu tahu dulu bagaimana nggak bisa. Jangan karena itu diajari pelajaran. Ya. Kemudian kedua, berikutnya yang bisa kita amalkan ya. Ingat kembali dosa yang pernah kamu lakukan. Ayo coba ingat sekarang. Boleh merem 5 detik, merem ingat-ingat dosa yang pernah dibuat. Banyak. Kebanyakan sejam. Coba 5 detik berapa ya? 7 ini gitu. Nggak usah disampaikan ya. Lalu bersedekahlah, lalu sedekah dengan niat agar Allah menghapuskan dosa itu. Apa ya? Senyum. Kamu yang apa? Senyum. Kamu kok sedekah ya senyum? Senyumlah sedekah. Kenapa kamu ingin bisa sedekah dari senyum? Saya cuma punya dosa. Jadi ganti ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Seperti itu. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi saya kebaikan itu akan bisa menghapuskannya. Yang terakhir, carilah amal kebaikan yang orang lain enggan atau terlambat menunaikan. Kira-kira ada amalan yang orang lain itu terlambat atau tidak melakukannya. Kemudian segeralah engkau berderma secara terbuka. Untuk apa ini? Memotivasi yang lain. Kan? Agar dengan itu engkau menjadi teladan dan Allah memberimu pahala tambahan. Menjadi apa? Mansanna bil Islam sunnatan hasanatan. Jadi sunnah yang baik. Masyaallah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau punya ada terima kasih atas hadir mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.